Jumpa lagi dari UTV. Ya, di depan saya ini ada jajaran tablet terbaik untuk Android tahun 2022. Iya, saya langsung aja lah ngeklaim lah. Samsung seri S itu selalu keluar sebagai ya tablet terbaik. Tab S6, 7, dan sekarang yang 8 juga. Yang ini adalah yang seri Ultra, sementara yang paling menarik yang akan kita bahas kali ini adalah menurut kami yang lucu ini, yang versi Wi-Fi, Tab S8 versi Wi-Fi. Ingat, walaupun dia harganya di bawah 10 juta, stylusnya tetap ada ya. Nggak harus beli lagi stylusnya nih ya. Dan yang paling menarik lagi adalah ini pada saat video ini dibuat adalah sebuah gadget dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang paling murah di Indonesia. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Tab S8 versi Wi-Fi. Harap diingat ya, ini keluarga Tab S8 ini datang dengan 4 varian. Yes, kalau kita bagi benar-benar ada 4 varian. Ada S8 Ultra 5G, ada S8 Plus 5G, ada S8 5G, dan ada S8 Wi-Fi. Yang ini adalah varian S8 Wi-Fi. Ini menarik banget karena harganya yang paling murah di antara keempat varian itu. Oke, kalau kalian mencari sebuah tablet Android dengan budget sekitar 9 jutaan dan tidak terlalu membutuhkan konektivitas seluler, misalnya udah punya koneksi Wi-Fi di mana-mana di sekeliling kalian, ya, si Tab S8 Wi-Fi ini akan jadi rekomendasi yang sangat mudah sekali ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau kasih tahu dulu kalau di video ini kita akan lebih fokus ke pembahasan performa dari SoC-nya dan kemampuan si tabletnya ini sendiri ya. Soal pengalaman penggunaan sebagai tablet yang lebih detail lagi, software-softwarenya nanti kita akan bahas lagi di Tab S8 Ultra, yang mestinya nggak lama lagi kita keluarkan juga reviewnya. Yang jelas, ya apapun yang bisa dilakukan oleh Tab S8 Ultra, sebagian besar itu akan bisa dilakukan di sini. Bedanya ya ukurannya aja lebih kecil ya. Dukungan software content creator sama, DeX-nya juga sama, display output juga ada. Intinya fitur-fiturnya sama-sama rasa flagship. Oke, kita mulai dari isi boxnya dulu. Ini isi boxnya sederhana sekali ya. Ada unit tabletnya, ada kabel USB Type-C, kemudian ada S Pen versi Bluetooth, versi BLE, ini ya. Ada dokumen dan ada SIM ejector. Iya betul, S Pen yang nggak usah beli lagi ya. Screen protector dan charger sayangnya tidak disertakan, harus dibeli terpisah. Oke, kita masuk ke desain. Ini bodinya desainnya mengotak gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Back covernya flat, layarnya flat, sudut-sudutnya agak melengkung-melengkung di pojok-pojok. Sisi back cover dan frame-nya jadi satu dan materialnya terbuat dari metal semua. Untuk pilihan warnanya nggak ada, cuma ada satu. Ini namanya graphite atau dark gray. Ya udahlah, abu-abu gelap gitu ya. Dimensinya 165,3 kali 253,8 kali 6,3 mm dengan bobot 507 gram untuk tabnya saja. Ini memang varian yang paling tebal, tapi dari segi beratnya ini tergolong yang ringan serta lebih kompak dibandingkan varian-varian yang lainnya. Kalau kalian nggak suka tablet yang terlalu besar, bisa jadi ini cocok banget ya. Sebagai perbandingan, kita kasih lihat nih sebelahan dengan versi Ultra. Beda jauh kan ya ukurannya ya. Untuk detail body kita lihat ada slot micro SD, ya ada dong slot micro SD, namanya tablet up to 1 TB. Ingat ya, ini versi Wi-Fi, jadi nggak ada slot SIM card-nya. Di sisi ini juga terdapat magnet untuk dudukan S Pen, tapi kalau tempel di sini dia nempel aja, dia nggak nge-charge. Lalu ada mikrofon, tombol volume, dan fingerprint sensor yang jadi satu dengan tombol power. Posisi fingerprintnya ini terbilang cukup ideal untuk penggunaan landscape ya. Dan performanya cukup konsisten ya. Nggak dikasih fingerprint dalam layar bukan berarti ada masalah. Ya buat kami sih baik-baik aja selama emang di tombol power ya. Nah sekarang kita bahas sisi kirinya. Ada 2 grill speaker stereo ya. Ada 1 mic. Nah sebetulnya Samsung mengatakan kalau mic-nya ada 3. Mungkin mic satu lagi jadi satu dengan grill speaker. Mungkin ya. Lalu di sisi bawah ini ada pin yang menghubungkan ke keyboard case di sini. Di sisi kanan di sini ada port USB Type-C 3.2 Gen 1 dan ada 2 grill speaker stereo ya. Nah, kalau ngomongin speaker, total speakernya ada 4 dan semua di-tuning oleh AKG. Kalau soal kualitas suara, ini sih gila ya. Agak susah mencari laptop di harga belasan juta yang bisa bersaing dengan yang satu ini. Susah.
Iya, detail suaranya keren banget, bassnya dapet juga, dan kita juga udah nyobain di varian Ultra itu sama menggelegarnya. Tapi yang menarik di varian Tab S8 polos ini yang paling murah, kualitas suara yang dihasilkan ini nggak jauh beda dengan yang di kelas atasnya. Nah, buat yang mau efek surround di dalam settings tuh ada juga fitur Dolby Atmos. Jadi bisa disetting di situ ya. Oke, kita beralih ke sisi belakang. Di sini ada logo Samsung, lalu ada garis hitam tempat dudukan si S Pen. Karena ini magnetik ya, kalau dikatakan seperti ini dia akan otomatis langsung nempel. Dan juga ketika menempel, S Pen ini akan otomatis ngecharge ya. Karena itu adalah tempat wireless chargingnya. Lalu di sebelahnya ada dua kamera dengan LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utama adalah 12 megapiksel f2.0 autofocus. Perekaman videonya sampai dengan 4K 30 fps. Sayangnya memang belum nyampe 60 fps, tapi udah bisa 4K ya. Untuk kamera ultra wide ini adalah 6 megapiksel f2.2 fixed focus. Nah, yang ini perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Kita beralih ke sisi layar. Ini adalah kamera selfie-nya atau kamera depannya yang 12 megapiksel ultra wide 120 derajat fixed focus. Untuk perekaman videonya itu up to 1080p 30 fps. Ini agak beda ya, versi ultranya itu ntar lebih tinggi ini perekamannya. Dan karena ini ultra wide, sudut pandangnya itu jadi terlihat luas sekali. Posisi kamera selfie-nya ini merupakan posisi paling ideal untuk sebuah tablet yang ditujukan untuk penggunaan landscape tentunya. Jadi saat video call, tatapan matanya itu bisa ke tengah gitu, nggak nyamping-nyamping. Oke, buat kalau ada yang nanya ada LED notifikasinya nggak? Ini nggak ada, tapi seperti biasa kalau di Samsung kita bisa menggunakan fitur Edge Lighting sebagai alternatif. Nah, untuk layar, ini adalah layar berukuran 11 inci, resolusinya adalah 1600 x 2560 pixel. Panelnya adalah LTPS. Refresh rate-nya sampai 120 Hz. Iya, ini bukan panel Super AMOLED, tapi kami nggak ada komplain soal panel yang ini ya. Berdasarkan pengujian kami di mode Vivid ya, color gamut coverage-nya untuk sRGB itu di kisaran 97%, sementara dia ada di kisaran 90,9% di CIP3. Dan untuk color gamut volume-nya itu sekitar 141% sRGB dan 100% di CIP3. Ya, ini bukan layar kaleng-kaleng. Maximum brightness indoor-nya juga ada di kisaran 467 nits dan ini adalah typical. Ini bukan max brightness yang peak brightness-nya, bukan. Tipikalnya ada di 467 nits. Jadi, mengingat harganya yang lumayan terjangkau, dikasih layar bukan AMOLED sih, kami nggak komplain sebenarnya. Apalagi color gamutnya setinggi ini, masih bagus banget. Nah, untuk spek internal, SoC-nya tentunya pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang paling kencang dari Qualcomm kali ini ya. Nah, untuk RAM, yang ini hanya ada satu varian 8GB dan storage hanya ada varian 128GB. Untungnya kita masih bisa pakai microSD sampai dengan 1 tera kalau dibutuhkan. Oh ya, kalau kalian butuh 256GB ya harus upgrade nih ke varian yang S8 Plus, tapi itu berarti ukurannya tidak bisa seringkas ini. Nah, di unit kami ini saat pertama dinyalakan, sistem aplikasi bawaan sudah mengkonsumsi sekitar 28GB. Jadi storage besi yang bisa digunakan adalah sekitar 100GB. Nah, untuk baterai 8000 mAh. Chargingnya support sampai dengan 45 watt. Sayangnya chargernya nggak ada. Untuk sensor, accelerometer, gyro sensor ada di sini, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor. Proximity sensor nggak tersedia, tapi ini wajar ya, karena kita kan nggak dipakai untuk nelpon ditempel ke muka ya. Nggak dong, ini bukan smartphone. Untuk security ada fingerprint, face unlock, dan ada Samsung Knox di sini. Konektivitasnya tentunya ini Wi-Fi only, tapi Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E. Bluetooth-nya tentunya udah versi 5.2. Ya, NFC tidak tersedia di sini ya. Nah, untuk display output bisa, tentunya bisa. Ini kan tablet kelas flagship. Fitur kayak display output via USB port gini udah wajib ada. Jadi bisa dicolok ke monitor atau TV untuk menampilkan isi tablet ke sana. Atau kita bisa juga menggunakan tablet ini sebagai monitor kedua untuk PC Windows. Keren ya. Jadi bisa dijadikan monitor kedua. Syaratnya ini harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama karena ini konektivitasnya wireless. Saat dicoba, fitur ini sudah termasuk responsif. Delaynya jelas ada karena dia wireless, tapi masih terbilang wajar.
Dari sisi frame rate memang belum mulus-mulus banget. Ini cocoknya untuk playback video 30 fps ya kalau emang dibutuhkan, atau untuk nampilin dokumen-dokumen tambahan gitu ya kalau memang misalnya laptop kalian rasanya layarnya kurang luas ya. Nah, kalau kalian mau pakai dia sebagai layar kedua via kabel, ya harus pakai aplikasi pihak ketiga seperti Super Display misalnya. Kalian bisa pakai PC desktop kalian dan nggak pakai WiFi receiver, pakai kabel gini juga bisa. Tinggal install app-nya di PC dan di tablet, lalu colok langsung jalan. Sekarang kita bicara soal S Pen dan keyboardnya. Ya, sebuah tablet kelas begini tuh emang enaknya dipadukan dengan stylus, ya udah bawaan, dan ada keyboardnya juga. Karena perpaduan ini membuat dia jadi seperti laptop ya. S Pen yang di sini ini sudah meningkat latensinya dari yang sebelumnya 9 milisecond, sekarang tinggal 2,8 milisecond. Dan ini gratis bawaannya ya. Jadi pengalaman nulis di layarnya emang udah enak banget, responsif dan presisi. Menariknya S Pen ini tidak ada perbedaannya dibandingkan varian S8 yang lain. S Pen-nya sama persis varian apapun yang diambil. Di Tab S8 ini juga ada book cover keyboard sendiri ya. Ada dua model book cover seperti yang kita pegang ini. Ada juga yang modelnya slim. Bedanya kalau yang slim itu nggak ada trackpad-nya. Selama masa pre-order itu book cover yang versi slim udah termasuk dalam pembelian. Sayangnya emang saat pakai keyboard beratnya naik jadi sekitar 900 gram. Walaupun tergolong ringan, ya ini nambahnya udah nyaris 2 kali lipat. Untuk keyboard tentunya ini mirip dengan pendahulunya. Untuk versi ini tidak ada backlit ya. Ini beda dengan Ultra yang punya backlit. Gesture-gesture trackpad ini sangat memudahkan navigasi. Kita bisa pakai swipe atas bawah, pakai 2 jari untuk scrolling, swipe pakai 3 jari untuk berbagai fungsi lainnya, swipe atas untuk masuk recent app, swipe bawah untuk home, dan swipe kiri kanan untuk langsung pindah aplikasi yang baru dibuka. Oke, kita beralih ke OS-nya. Tentunya dia udah pakai One UI 4.1, Android 12. Soal UI tablet, Samsung ini untuk Android masih bisa dibilang yang terbaik saat ini. Mohon maaf, no debat. Kenapa? Karena fitur DeX. Iya, fitur DeX tanpa kabel atau pakai kabel itu bisa juga di sini. Menariknya, DeX di tablet Samsung ini adalah DeX yang bisa berjalan di tabletnya. Ini yang membuat dia jadi spesial banget. Dipadukan dengan case-nya atau keyboard case-nya, jadi mirip kayak pakai laptop Windows aja di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya aja. Kita mulai dengan Antutu 9.29. Kita dapat di kisaran 877 ribuan. Benchmark ini dites di suhu AC normal di Indonesia ya, kisaran 25 derajat Celcius. Karena penasaran, kita coba masukin ke dalam kulkas dan kita dapat performanya di masih 877 ribuan juga. Ternyata nggak bisa lebih tinggi lagi. Potensi maksimumnya sepertinya ditahan di sini ya. Untuk Geekbench, single core-nya ada di 1220 dan multi-core di 3262. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya di 15.541. 3D Mark Wildlife Stress Test Best Loop score-nya ada di 8.980 dengan lowest-nya ada di 6.207. Jadi stability-nya ada di kisaran 69,1%. Lalu untuk GFX Bench 1080p Cartridge Offscreen dia bisa 91 fps. GFX Bench 1080p T-Rex Offscreen 402 fps. Untuk CPU throttling test kita mendapatkan setelah setengah jam ini di kisaran 88%. Hasil benchmark ini menunjukkan kalau performanya memang kelas flagship, lebih tinggi dibandingkan pendahulunya yang Tab S7 series yang pakai Snapdragon 865 Plus. Tapi ini bukan Snapdragon 8 Gen 1 paling kenceng ya. Samsung kayaknya memutuskan untuk main aman di sini. Bahkan yang satu ini, yang handphonenya bisa lebih kencang daripada dia. Tapi biar bagaimanapun tablet ini tetap bisa kita bilang kenceng banget. Nah, untuk gaming gimana? Kita langsung nyoba Genshin Impact, settingnya adalah di highest 60 fps. Performa kita ukur menggunakan WeTest PerfDock setelah dimainkan 15 menit, jadi kita lihat kondisinya udah mulai hangat di sini ya. Hasilnya kalau dipakai traveling, kita bisa dapat frame rate kisaran 35-45 fps. Kalau dipakai battle bisa drop di kisaran 25-35 fps. Kalau skenario-nya lebih ringan, misalnya battle di domain atau abyss itu bebannya ringan ya, kita bisa dapat sekitar 45-50 fps. Menurut kami, Samsung memilih tuning yang aman di sini. Potensi maksimum Snapdragon 8 Gen 1 harusnya bisa lebih dari ini, tapi dari data clock speed yang kita dapatkan memang terlihat performanya di RAM di sisi CPU dan GPU-nya. Padahal ini tablet ya, ukuran penampangnya besar. Harusnya bisa lebih digas lagi. Kalau di smartphone sih kita maklum ya kalau performanya ditahan-tahan. Nah, untuk yang penasaran soal Game Booster Plus di Samsung, kami juga tes di sini. Dan anehnya kalau di tablet antara pakai dan tidak pakai,
dipakai tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Interpolasi frame juga nggak terlihat di sini. Beda dengan yang waktu kita ngetes S22 Ultra yang dampaknya itu terasa di situ. Oke, kita lanjut ke Honkai Impact 3. Setting rata kanan, semua efek nyala. Intinya ini setting tertinggi yang kita bisa dapat. Sayangnya opsi 90 FPS belum tersedia di sini, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya di update-update akan muncul ya. Pengalamannya aneh di sini. Umumnya Honkai nggak kena limit performa, tapi di sini gameplaynya agak kurang mulus nih. Dilihat dari data tesnya, clock speed GPU dan CPU-nya ini memang rendah saat menjalankan game yang satu ini. Selain dari Samsung memang menurunkan performanya, sepertinya ada peran optimisasi dari MiHoYo-nya sendiri, karena ini adalah SoC baru. Soalnya di Genshin aja bisa lebih dari 30 FPS, masa di sini berat banget? Semoga dengan update berikutnya akan lebih kencang lagi ya. Kemudian kita beralih ke PUBG Mobile. Settingan maksimumnya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Setting 90 FPS sayangnya belum ada di sini sampai saat video ini dibuat. Kita coba setel di HDR Extreme. Di sini kita dapat hasil 60 FPS tanpa frame drop yang mengganggu. Lalu kita beralih ke Modern Warship, setting Ultra plus 120 FPS dan semua efek nyala kita dapat di kisaran 50-60 FPS. Ini setting paling tinggi yang bisa didapat dan nggak disangka-sangka masih terhitung lancar di sini ya. Kalau mau ngerasain di 60 FPS ya harusnya kita bisa turunin aja settingnya. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Setting grafiknya di high, untuk frame rate sayangnya opsi di atas 60 FPS belum dibuka di sini. Jadi kalau gini doang ya keentengan, 60 FPS rata banget di sini. Setting grafis dan frame rate lebih tinggi di game ini biasanya ya kita nunggu update aja lah ya, semoga nanti dapat. Lalu kita lanjut ke Asphalt 9. Sayangnya lagi-lagi kita belum nemu setting 60 FPS di sini ya. Ya semuanya lancar-lancar aja, padahal SoC-nya harusnya sanggup lah kalau cuma nyampe 60 FPS. Ya kalau kayak gini caranya kita cuma dapat 30 FPS aja. Nah, sekarang kita coba Real Racing 3. Game ini bisa jalan di 120 FPS mulus. Ini asik banget, 120 FPS mulus banget, FPS tinggi, layar gede, speakernya keren banget. Jadi pengalaman main game yang satu ini jadi nikmat banget. Lalu kemudian kita coba Bang Dream, ini adalah game rhythm. Ini kita cobain karena lumayan banyak yang nanyain, apakah kalau main game ini akan stutter atau nyendet-nyendet random begitu? Jawabannya adalah kalau pakai yang ini aman, mulus, lancar. Masalah stuttering di game rhythm itu sepertinya spesifik untuk UI yang itu aja ya. Nah, oke, untuk kesimpulan performa gamingnya ini mirip seperti di benchmark. Samsung memutuskan untuk menahan potensi maksimum dari performa SoC-nya. Ditambah beberapa developer game juga masih butuh waktu penyesuaian dengan SoC baru ini. Kelihatannya memang begitu ya. Apakah kita bisa bilang Tab S8 ini tab untuk gaming? Rasanya belum bisa dibilang untuk gaming hardcore ya. Apakah performanya udah cukup kencang untuk mayoritas pengguna? Nah, jawabannya tetap ya sih sebenarnya ya. Apakah ada potensi pengalaman gamingnya bisa lebih baik? Yes, harusnya dengan update dari Samsung dan developer gamenya sendiri tentunya ini akan bisa jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita beralih ke suhu. Genshin Impact 30 menit, highest 60 FPS. Kita dapatkan bahwa di layar itu sekitar 28-37 derajat Celcius. Bodi belakang 29-39 derajat Celcius. Adem. Lalu untuk lowest 60 FPS, layar depan 27-34 derajat Celcius, bodi belakang di 27-36 derajat Celcius. Ini adem banget. Jadi nggak akan ada masalah tangannya merasa, aduh panas-panas, nggak ada. Oke, sekarang mari kita bicara soal baterainya. Video playback 1080p dengan video lokal. Refresh rate adaptif ini adalah setting yang default ya. Seperti kalian lihat, ketika masuk video player, dia bisa otomatis pindah dari 120 ke 60 Hz. Jadi refresh rate-nya terbukti memang adaptif di sini. Dan untuk memutar video, itu dia bisa sampai 19 jam 19 menit. Ini adalah hasil yang cukup awet untuk standar tablet yang layarnya sebesar ini. Nah, untuk video playback 1080p dari YouTube, 30 menit aja itu hanya berkurang 3% baterainya. Sedikit ya. Untuk TikTok bagaimana? 30 menit mainan TikTok baterainya hanya berkurang 5%. Sementara Genshin Impact 30 menit di highest 60 FPS, baterai berkurang 12%. Kalau kita pakai lowest 60 FPS, 30 menit baterai hanya turun di 10%. Nah, untuk charging kita udah coba pakai charger 25 watt dari Samsung. 0-50% itu membutuhkan waktu sekitar 38 menit. Sementara itu untuk sampai penuh dibutuhkan waktu 1 jam 22 menit. Ingat, ini baterai 8000 mAh. Oke, sekarang kita langsung ke pengujian kamera, tapi seperti biasa, sama Chris ya. Oke, jadi ini saya lagi nyobain kamera selfie-nya si Samsung Galaxy Tab S8 versi Wi-Fi.
Dan kameranya ini menarik banget ya, karena walaupun ini adalah varian paling terjangkaunya, tapi kamera yang dikasih itu tetap kamera ultra wide. Menarik banget ya, karena seperti yang kalian lihat, sudut pandangnya menjadi lebar banget. Ini asik banget untuk video call. Dan untuk resolusinya, ini saya lagi rekam di resolusi Full HD 30. Untuk resolusi memang yang membedakan dia dengan variannya Ultra adalah kalau yang ini mentok di Full HD 30 aja, nggak bisa lebih. Kalau yang Ultra dia bisa sampai 4K 30. Cuman kalau saya lihat kualitasnya sih nggak ada komplain ya. Untuk standar sebuah tablet ini udah hasilnya bagus banget. Dan sebagai catatan ini saya tes menggunakan satu lampu ruangan aja ya di atas seperti ini. Jadi saya nggak pakai lampu studio yang terang. Karena saya pikir kan nggak setiap orang itu punya lampu studio kan ya. Jadi umumnya orang-orang video call di ruangan rumah gitu, paling nggak umumnya menggunakan satu lampu seperti ini. Dan menurut saya hasilnya tetap bagus ya. Coba kita bandingkan dengan laptop deh. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil dari laptop yang harganya nggak murah, teman-teman. Ini mungkin kisaran 20 jutaan laptopnya. Dan memang kalau di laptop itu sayangnya kualitas webcamnya memang agak kurang ya. Jadi kalau diadu dengan tablet seperti ini, kualitas video call di tablet itu jauh lebih bagus, no debat. Belum lama ini saat review tablet kita dapat feedback juga dari audiens kita. Jadi terima kasih untuk feedbacknya. Ada yang bilang kayak begini nih, waktu ngetes tablet coba dong tolong di tes kameranya untuk scan dokumen. Kira-kira bisa gak? Nah, menariknya di app kameranya Samsung ini, kalau kita pakai app kameranya, lalu kita kasih kertas dokumen seperti ini, dia ada fitur tap to scan, seperti yang kalian lihat di kiri bawah itu tuh. Nah, kalau kalian pencet tap to scan, nanti hasil fotonya itu akan jadi seperti layaknya sebuah kertas yang di-scan. Jadi, sebuah kertas itu akan diambil sisi kertasnya doang, jadi hasilnya kurang lebih akan kayak gini. Jadi buat kalian yang mau nge-scan dokumen tapi nggak ada scanner khusus gitu, ini bisa jadi alternatif yang sangat baik sih. Nah, menariknya walaupun ini adalah varian paling terjangkau dari keluarga TPS 8, fitur auto framing juga tersedia di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di Zoom nih, misalnya ini saya lagi coba screen record menggunakan Zoom, seperti yang kalian lihat. Di kanan atas ini kalau kalian pencet nih ada menu dan di sini ada fitur auto framing. Kalau kita nyalakan fitur ini, nah nanti kameranya ini akan menyesuaikan untuk posisi wajah kita supaya tetap di tengah gitu loh. Jadi walaupun kepala kita gerak-gerak seperti ini, nanti dia bisa ngikutin tuh seperti itu. Ini pakai metode digital zoom sih memang. Tapi ini salah satu fitur yang cukup bermanfaat. Jadi kitanya tuh nggak bakal keluar dari frame terlalu jauh gitu. Lucu ya. Dan kemarin kita juga banyak feedback mengenai fitur ganti background di aplikasi Zoom nih. Jadi langsung aja kita coba. Terima kasih untuk feedbacknya. Nah, buat kalian penasaran, kalau pakai Zoom di tablet ini apakah bisa gonta-ganti background? Bisa ya. Jadi seperti kalian lihat ini ada menu background dan filter. Nanti menunya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita pilih berbagai macam background, mau yang blur doang seperti ini bisa. Jadi pakai blur doang. Ada yang pakai gambar kayak begini, ada yang kayak begini, ada juga yang kayak begini. Cuman satu hal aja yang perlu diingat, kalian nggak perlu bingung, kalau lagi di previewnya, lagi saat pilih efek, seperti yang kalian lihat, ini seperti bokeh atau fitur ganti backgroundnya nggak rapi banget ya. Tapi, ini cuma pas lagi di setting doang kok. Coba kita keluar setting ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ketika udah masuk mode video call biasa, background ini akan terpasang dengan cukup rapi ya. Normal, nggak seperti yang tadi. Dan cukup rapi, jadi dari saya nggak ada komplain sih. Edge detection-nya juga lumayan, walaupun ya nggak sempurna banget. Cukup lah untuk kebutuhan video call. Oke, segitu aja tes kameranya si Samsung Galaxy TPS 8 versi Wi-Fi ini. Kesimpulan singkatnya sih, nggak perlu pusing lah kalau kalian nyari tablet Android kelas harga segini, kelas harga 10 juta gitu. Ini salah satu opsi yang terbaik dari hampir semua sisinya, termasuk kemampuan perekaman kameranya ini. Nah, gimana kameranya? Mind blowing? Oke. Kita lanjut ke pengujian Netflix. Tentunya ini L1, tapi ya untuk kali ini tanpa dukungan HDR ya. Untuk YouTube HDR-nya gimana? Bisa. Kalau YouTube bisa HDR-nya. Lalu untuk haptic feedback ini tersedia dan kualitasnya kelas flagship di sini. Mesin gitar itu biasanya nggak dipakai di tablet-tablet kelas menengah dan itu wajar. Tapi ini karena ini kelas flagship, Samsung tidak melewatkan komponen yang satu ini. Untuk harga, ya, yang versi 8128 ini dijual di harga resminya di 9.999.000. Untuk book cover keyboard, kalau kita cek di pasaran harganya di kisaran 2 jutaan untuk model yang kita pakai ini. Kalau yang versi slim itu ada di kisaran 1,8 juta. Buat yang baru mau beli,
mungkin ada baiknya cari-cari promo menarik. Karena di awal penjualannya sebetulnya keyboard ini dipaketkan. Jadi harga 9,9 juta itu sudah termasuk si keyboard ini. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, tablet ini Wi-Fi only, hanya Wi-Fi. Jadi kalau butuhnya yang wajib seluler, tablet ini bukan untuk kalian, tapi ada versi 5G-nya. Jadi kalian bisa ke sana aja buat cari versi 5G-nya. Solusinya kalau di jalan ya tentunya tethering Wi-Fi dari HP ya. Untuk urusan nelpon, kita bisa menggunakan WhatsApp sih sebetulnya sebagai alternatif dari telepon seluler. Dan iya, WhatsApp bisa diinstal di sini. Bisa. Ya, paket penjualannya juga ini minim ya kalau menurut kami ya. Chargernya nggak dikasih, screen protectornya juga nggak ada. Adapter Type-C itu jack 3,5 mm juga nggak ada. Ya, mungkin kalian pakai TWS aja di sini ya. Kemudian untuk ekosistem, tentunya kalau kalian sudah nyangkut di ekosistem buah-buahan, ya nggak perlu mendang-mending ke sini. Ini adalah salah satu tablet Android terbaik ya, Android. Ya, oke. Nah, sebelum kalian beli ini, kalian harus paham dulu penggunaan kalian seperti apa. Aplikasi atau softwarenya seperti apa. Karena ini akan sama dengan Android yang lain. Terlepas dari Samsung banyak sekali membawa software-software baru untuk dipakai di tablet-tabletnya ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya di S8 Ultra ya. Nah, kemudian untuk keyboardnya sudah enak dipakai, tapi untuk sebagian orang karena ukuran layarnya kecil, otomatis keyboardnya juga sedikit lebih kecil. Dan tentunya dibandingkan yang Ultra, yang ini tidak punya backlit. Kemudian untuk storage, walaupun ya memang 128 GB ya memang ya harus dipertimbangkan juga. Untungnya dia masih punya slot micro SD, jadi paling nggak bisa nambahin untuk menyimpan file-file besar di situ ya. Kemudian performa gamingnya di awal ini masih belum maksimal, masih dibutuhkan update-update dari Samsung dan developer gamenya. Dari sisi kelebihan yang pastinya kita lihat bahwa sampai saat ini tablet ini adalah perangkat resmi di Indonesia yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 dengan harga paling murah. Iya, suhu kerjanya adem banget, layar besar dan kualitasnya mantap banget. Ya mungkin sedikit di bawah AMOLED, tapi ini udah luar biasa banget sih sebetulnya. Ukuran layarnya juga ngepas sebetulnya buat kalian yang butuh tablet yang tidak terlalu besar, tapi tetap butuh ya ruangnya agak gede ya, karena ya ini nggak kecil-kecil banget juga sebetulnya ya. Untuk refresh rate 120Hz sudah ada di sini. Kualitas speakernya ini luar biasa. S Pen-nya sudah termasuk, sudah include, nggak usah beli-beli lagi. Lalu dia sudah dukung book cover keyboard untuk produktivitas yang lebih maksimum lagi. Bobot tablet plus keyboard juga ya walaupun sudah sama dengan laptop yang ringan, tapi ya memang ini ringan jadi jatuhnya ya. Nggak nyampe 1,2 kilo, 1,1 kilo gitu ya. Masih lumayan gampang dibawa kemana-mana. Lalu dia akan punya kemampuan charging yang cukup kencang untuk standar sebuah tablet. Slot micro SD ada di sini. Kameranya keren banget untuk video call. Bisa pakai display output. Samsung DeX-nya bikin tampilannya bisa kayak Windows. Dan bahkan tampilan di monitor eksternal pun bisa seperti Windows. Dia sendiri bisa jadi second screen secara wireless. Desain keren. Material kokoh. Harganya menarik untuk kemampuannya. Oke, akhir kata, kalau kalian mencari tablet Android dengan ukuran yang cukup ringkas, tapi cari yang paling powerful dan punya kemampuan yang flagship banget, terutama dengan DeX-nya ini yang tampilannya bikin dia bener-bener seperti laptop jadinya ya. Yang satu ini agak susah dicari lawannya, terutama kalau kalian memang masih bisa pakai Wi-Fi only. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.